Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah panggilan misi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 2 Korintus pasal 5 ayat 20 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita melakukan kesalahan, rasa bersalah datang seperti hakim yang kejam untuk mengingatkan kesalahan kita. Kita pun menjadi putus asa. Kita merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan dan tidak mau lagi pergi ke gereja. Ada rasa enggan untuk mendekat kepada Allah yang Maha Kudus. Seakan gereja bukan lagi rumah bagi orang seperti kita. Septa adalah satu gambaran dari rasa putus asa itu. Hari-hari Septa dipenuhi dengan pesta narkoba dan judi online. Ia berpikir Tuhan pasti telah memalingkan wajah dari dirinya yang penuh dosa. Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan Okta, teman sepelayanannya di gereja dulu. Ia mengira Okta akan menghakimi dan menjauhinya. Kenyataannya, Okta justru mendengarkannya dengan penuh kasih. Tuhan sudah memaafkanmu, Septa. Berilah dirimu untuk didamaikan dengan Tuhan. Kalimat yang diucapkan Okta terdengar sederhana. Akan tetapi, bagi Septa, sebaris kalimat itu ibarat air yang mengalir di padang gurun. Begitu lembut, tapi penuh kuasa. Tetes air mata yang berjatuhan di pipi Septa menjadi bukti bahwa jiwanya juga sedang mencari jalan pulang. Ucapan Okta berhasil menyadarkan Septa bahwa ia masih sangat berharga di mata Tuhan. Tindakan Okta adalah detak jantung dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Rasul Paulus mengingatkan kita sebuah identitas yang sering kita lupakan, yaitu kita adalah utusan Kristus di dunia ini. Tidakkah terpikir oleh kita kalau Allah Sang Pencipta semesta sebenarnya sanggup mengubahkan hati Septa, tapi Allah justru memilih Okta untuk menasehati Septa. Okta sama seperti kita, orang dengan banyak keterbatasan. Namun, lewat keterbatasan itulah Allah memakai kita. Kita bisa menyentuh hati orang lain dan mengajak mereka berdamai dengan Allah melalui suara yang terbatas, pelukan yang hangat, serta kehadiran yang tulus. Agak disayangkan kalau banyak dari kita yang berpikir bahwa tugas mendamaikan ini hanya bisa dilakukan oleh pendeta, sementara kita terlalu kecil untuk melakukannya. Padahal, utusan Kristus bukanlah jabatan gerejawi, melainkan panggilan hati untuk setiap orang percaya. Di luar sana masih banyak Septa yang lain. Mereka yang merasa diri diabaikan dan disisihkan oleh teman-teman, bahkan keluarganya sendiri. Tak sedikit pula dari mereka yang merasa Tuhan tidak peduli pada apa yang mereka alami dan rasakan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi jembatan untuk mereka menuju Allah. Rangkullah mereka dengan perhatian dan kasih. Tunjukkan kasih Kristus pada dunia dari perkataan, tindakan, dan cara hidup kita. Dimanapun kita berada saat ini, itulah wilayah penugasan kita. Ingatlah bahwa kehormatan terbesar seorang Kristen bukanlah seberapa suci ia terlihat, melainkan berapa banyak orang yang berhasil ia tuntun kembali ke pelukan Bapa. Mari kita merenungkan sejenak. Melalui apakah orang lain melihat kasih Kristus di hidup kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempercayai kami
untuk menjadi utusan-Mu. Tuntunlah setiap perkataan, tindakan, dan cara hidup kami agar selalu mencerminkan kasih-Mu. Beri kami keberanian untuk mengajak orang lain berdamai dengan Engkau melalui diri kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.